bahwa ada kata-kata heritage di situ, yaitu adalah sebuah hal yang menjadi ciri khas, mengalami perubahan pola pikir, konstruksi, tetapi pada dasarnya beberapa lapisan masyarakat masih belum merasakan dampak yang signifikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Break the Glass Production. Saat ini saya sudah berada di salah satu wilayah sebagai salah satu ikon di Kota Malang, yaitu di Kampung Kayu Tangan Heritage. Dalam perkembangan perubahan sosial dan development, seperti apakah wujud nyata dari konsep tersebut? Mari ikuti perjalanan saya di Kampung Kayu Tangan Heritage. Bersama saya, Arif Budi Prasetya. Ikuti terus perjalanan saya. Perubahan sosial dan pembangunan telah membawa dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat di Indonesia saat ini. Bagaimana pola perkembangannya, mulai dari era klasik sampai era modernisme saat ini, telah memberikan perubahan yang luar biasa kepada masyarakat. Apabila kita ingat lagi bagaimana teori Karl Marx tentang revolusi industri, teori-teori sosial klasik, dan aspek modernisme telah membawa perubahan wujud yang luar biasa kepada masyarakat. Pemirsa Break the Glass Production, bisa dilihat bagaimana saat ini saya sudah berada di wilayah Kayu Tangan Heritage. Kenapa saya memilih wilayah ini? Karena menurut saya ini adalah salah satu wujud nyata dari produk modernisme itu sendiri. Perubahan sosial tentunya tidak bisa disebut sebagai sebuah perubahan apabila tidak memberikan konsep perubahan yang signifikan. Dan bagaimana juga pembangunan tidak bisa disebut sebagai sebuah pembangunan apabila tidak memberikan kemajuan kepada masyarakat. Beberapa tahun yang lalu, wilayah ini mungkin bukan sebuah wilayah yang dikenal oleh masyarakat Indonesia saat ini. Bisa dikatakan seperti itu, kenapa? Karena saya sebagai warga Kota Malang, saya melihat wilayah Kampung Kayu Tangan Heritage dulu bukan seperti ini. Hanya sebatas pertokoan mungkin, tempat-tempat pedestrian, ya, pejalan, dan lain sebagainya. Namun dengan adanya modernisasi, adanya kesadaran akan sebuah wilayah yang memiliki potensi yang luar biasa untuk dikembangkan, Kampung Kayu Tangan Heritage, dan ada satu lagi poin yang tidak bisa dihilangkan, yaitu adalah campur tangan dari institusi pemerintah, telah merubah wajah kayu tangan menjadi seperti yang sekarang ini bisa kita lihat. Kampung Kayu Tangan Heritage, wujud nyata dari perubahan sosial itu. Lalu bagaimana dengan pembangunannya? Mari, ikuti terus perjalanan saya untuk saya tunjukkan seperti apa produk dari pembangunan itu sendiri. Ikuti terus. Ya, pemirsa, bisa kita lihat bahwa bagaimana kemudian pembangunan memberikan dampak yang signifikan. Fokus kajian saya pada hari ini adalah kita berbicara tentang perubahan sosial dan pembangunan beserta dampaknya dalam wujud nyata produk dari pembangunan itu sendiri. Alasan saya memilih Kampung Kayu Tangan Heritage merupakan salah satu wujud dari pembangunan itu sendiri. Sebagai contoh, misalkan kita bisa melihat bahwa di belakang saya ada salah satu ikon bangunan yang sangat luar biasa, yang menjadi ciri khas dari wilayah di Kayu Tangan. Beberapa tahun yang lalu mungkin bisa dilihat bahwa Kampung Kayu Tangan Heritage tidak semeriah saat ini. Bisa dilihat pemirsa ornamen-ornamen yang menghiasi mulai dari lampu, jalanan, dan lain sebagainya merupakan wujud dari perubahan itu. Lalu ketika mendapatkan sentuhan pembangunan dari masyarakat, maka sebuah wilayah tentunya akan menjadi daya tarik tersendiri. Salah satu fokus dari perkembangan Kampung Kayu Tangan Heritage tentunya adalah aspek wisata. Dan perlu pemirsa ingat bahwa ada kata-kata heritage di situ, yaitu adalah sebuah hal yang menjadi ciri khas yang menandakan hal-hal yang bersifat kearifan lokal dan juga peninggalan-peninggalan bersejarah. Di era masa kolonial,
Saya mengatakan bahwa Kampung Kayu Tangan Heritage merupakan salah satu wujud bangunan-bangunan era kolonial yang masih terpelihara sampai saat ini. Namun, apakah kemudian sentuhan pembangunan dari pemerintah memberikan dampak yang cukup positif bagi perkembangan Kampung Kayu Tangan Heritage? Disinilah kemudian letak permasalahan itu. Tidak selalu pembangunan atau development itu memberikan dampak positif. Tentunya ada kritik di situ. Dan salah satu dampak dari pembangunan adalah bagaimana masyarakat mengungkapkan ketidakpuasan, kritik, dan bagaimana kemudian memandang hasil dari pembangunan itu, apakah sudah sesuai dengan keinginan masyarakat. Pasca revolusi industri, Karl Marx mengatakan akan muncul bagian-bagian, akan muncul juga aspek-aspek kapitalis. Dan bisa disebut juga bahwa Kampung Kayu Tangan Heritage tidak terlepas dari aspek kapitalis itu. Marx mengatakan bahwa kapitalisme itu akan hancur dengan sendirinya, akan ada, hilang dengan sendirinya dengan pergerakan-pergerakan yang ada di masyarakat. Namun, realitanya hingga saat ini kapitalisme terus merajalela dan terus menyesuaikan diri, berubah sedemikian rupa, sehingga tidak bisa hilang sepenuhnya dari masyarakat. Itu ada wujud kapitalisme. Dan dinamika itu semuanya ada di Kampung Kayu Tangan Heritage. Apakah pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat yang juga bersinergi dengan pemerintah menghasilkan dampak positif? Dan apakah kemudian pembangunan benar-benar bisa memuaskan keinginan masyarakat, memenuhi kebutuhan masyarakat? Ikuti terus perjalanan saya bersama Break the Glass Production di Kampung Kayu Tangan Heritage. Ya, pemirsa Break the Glass Production, saat ini saya sudah berada di dalam Kampung Kayu Tangan Heritage. Sebagaimana pemirsa lihat, tepat di belakang saya adalah makam Mbah Honggo, merupakan salah satu, bisa dikatakan ada hal yang ironis, ini adalah makam sebenarnya, namun sering sekali menjadi tujuan wisata, bahkan hingga tingkat internasional. Dan tadi di depan saya juga sudah diberikan beberapa foto yang belakangnya berbentuk seperti kartu pos. Apakah ini kemudian bukan merupakan sebuah perubahan sosial dan implikasi dari pembangunan? Menurut saya ini adalah wujud nyata dari bagaimana kemudian masyarakat mengalami perkembangan, masyarakat kemudian berubah pola pikir konstruksinya dari yang semula hanya sebuah perkampungan biasa dengan konsep-konsep rumah klasik peninggalan kolonial. Kenapa saya mengatakan peninggalan kolonial? Kan di sini tertulis bahwa rumah tua ini dibangun tahun 1920 di sini. Ini membuktikan bahwa rumah ini dibangun di era kolonial Belanda. Nah, ini adalah wujud dari bagaimana kemudian masyarakat mengalami perubahan pola pikir, konstruksi, yang oleh Karl Marx dikatakan bahwa pasca revolusi industri, masyarakat akan mengalami perubahan-perubahan signifikan. Dan tentunya dengan masuknya teknologi, dan juga salah satunya adalah modernisasi, kemudian merubah masyarakat menjadi terus untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan tersebut. Momen itulah yang kemudian oleh pemerintah ditangkap dan dibentuklah sebuah rencana pembangunan, sehingga Kampung Kayu Tangan Heritage yang bisa dikatakan mungkin dulu tidak semeriah ini menjadi jauh lebih menarik dan tentunya menarik wisatawan untuk hadir. Seperti contohnya ada di belakang saya. Ini adalah makam. Bagi sebagian masyarakat, makam adalah sebuah tempat yang mungkin memiliki tingkat mistis tersendiri karena itu ada sebuah makam sakral, ya, dengan ritual-ritual tertentu. Bagi masyarakat Jawa, makam tidak hanya sebatas sebuah tempat peristirahatan terakhir bagi manusia, namun juga sebagai pengingat. Namun ketika dibentuk dengan ornamen-ornamen seperti ini, menandakan bahwa makam pun bisa menjadi tujuan untuk berwisata. Nah, ini adalah salah satu wujud bagaimana keberhasilan dari pembangunan. Namun, seperti di awal tadi saya mengatakan,
apakah pembangunan selalu membawakan keberhasilan? Sebagian besar memang pembangunan memberikan kemajuan yang signifikan. Tingkat perekonomian naik. Tetapi pembangunan juga tidak lepas dari namanya kritik. Seperti apa kritiknya? Dan bagaimana wujud dari kritik pembangunan, kritik terhadap program pemerintah di Kampung Kayu Tangan Heritage ini? Ikuti terus perjalanan saya. Pemirsa Break the Glass Production, sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, bahwa bagaimana kemudian wujud atau dampak dari sebuah pembangunan dan kritik terhadap pembangunan itu sendiri. Sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan bahwa Kampung Kayu Tangan Heritage ini adalah wilayah yang berada di dalam dua masa atau mungkin era transisi antara postkolonial, modernisasi, dan berakhir di era post-development. Di era postkolonial kita bisa melihat bahwa ini adalah wujud bagaimana kemudian peninggalan-peninggalan kolonial Belanda semuanya ada di Kampung Kayu Tangan Heritage ini. Kemudian ketika itu tersentuh oleh arus modernisasi, maka akan tampak bagaimana kemudian perubahan sosial itu terjadi. Bisa pemirsa lihat bahwa kondisi sosial masyarakat saat ini semuanya ya seperti ini. Perubahan sosial, masyarakat, dan bagaimana kemudian penataan-penataan ruangan yang belum sepenuhnya tersentuh oleh modernisasi. Inilah salah satu dampak dari era transisi tersebut. Ketika modernisasi kemudian tidak bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Dan ketika itu diperkuat dengan pembangunan dari pemerintah, yang kemudian tidak sepenuhnya merata, maka bisa dilihat bagaimana wujud bangunan-bangunan. Ya seperti ini, wujud bangunan Kampung Kayu Tangan Heritage sebelum mendapatkan image Kampung Kayu Tangan Heritage. Dulu disebut sebagai kayu tangan saja. Saya pikir ini merupakan hal yang ironis ketika arus modernisasi begitu luar biasa. Ketika semuanya sudah berubah ke era postmodernisasi, tidak hanya sebatas masyarakat yang begitu kaku, tunduk terhadap pemerintah, tapi masyarakat memiliki kekuatan, masyarakat memiliki keinginan, masyarakat memiliki kehendak untuk bisa terus melanjutkan hidup, untuk bisa terus menyesuaikan diri dengan era-era yang disebut dengan modern. Poin yang kedua terhadap kritik dari development itu sendiri. Di awal tadi, pemirsa Break the Glass Production mungkin sudah melihat secara sepintas bagaimana bagian luar dari Kampung Kayu Tangan Heritage yang itu adalah salah satu daya tarik utama. Begitu banyak ornamen-ornamen yang menghiasi Kampung Kayu Tangan Heritage. Namun, pemirsa Break the Glass Production, apakah pemirsa menyadari ada satu hal yang belum sepenuhnya tepat dalam pembangunan di Kampung Kayu Tangan Heritage ini? Benar, yaitu tentang identitas. Perlu saya jelaskan di sini, pemirsa Break the Glass Production, bahwa Kampung Kayu Tangan Heritage ini mungkin bisa dikatakan krisis identitas. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kalau kita lihat ornamen-ornamen yang ada di luar Kampung Kayu Tangan Heritage ini mirip dengan salah satu wilayah destinasi wisata kebanggaan Indonesia, Yogyakarta, khususnya di Jalan Malioboro. Tentunya ini menimbulkan perdebatan. Berbagai pihak yang memiliki kepentingan, berbagai pihak yang memiliki kewenangan, sudah duduk bersama dengan pemerintah, dan harapan saya dari diskusi itu menghasilkan suatu hal yang sangat positif untuk bisa mewujudkan perubahan sosial ke arah yang lebih baik lagi. Kenapa kemudian Kampung Kayu Tangan Heritage minim kreasi bisa dikatakan, atau mungkin krisis identitas? Di sini kemudian permasalahannya. Pemerintah Kota Malang perlu untuk memikirkan lebih lanjut lagi, ingin dibangun seperti apa Kayu Tangan Heritage ini. Karena ada kata-kata heritage di situ. Namun dalam implementasinya, kenapa justru memunculkan identitas wilayah lain, yaitu Yogyakarta, dari ornamen-ornamennya.
Bahkan dari segi penataan wilayah, arus lalu lintas, pedestrian, dan sebagainya, justru malah semakin mirip dengan Jalan Malioboro. Padahal Malang memiliki identitas yang, saya pikir malah memiliki identitas yang individualis. Apakah seperti itu? Atau mungkin memiliki identitas tersendiri dengan wilayah Kota Malang itu sendiri. Dalam hal ini perlu untuk kita bicarakan lebih lanjut, dan dalam hal ini juga peran akademisi tidak lupa harus disertakan. Sehingga perubahan sosial, pembangunan bisa memberikan dampak yang lebih baik lagi. Pemirsa, Break the Glass Production, saat ini kita sudah berada di akhir pertemuan kita pada siang hari ini. Perjalanan saya tadi sudah menghasilkan beberapa poin terkait dengan perubahan sosial dan pembangunan. Dan bagaimana kemudian perubahan sosial dan pembangunan itu diwujudkan dalam sebuah produk, sebuah karya, bisa dikatakan seperti itu. Dan untuk itu saya memilih Kampung Kayu Tangan Heritage. Lalu apa kesimpulan dari perjalanan saya pada siang hari ini? Kita bisa melihat bahwa pembangunan belum sepenuhnya merata. Perubahan sosial pasti akan terjadi. Karena masyarakat selalu akan menyesuaikan dengan teknologi-teknologi dan arus modernisasi. Namun yang menjadi permasalahan di sini adalah ketika pembangunan tidak sepenuhnya merata, dan justru disitulah peluang untuk melakukan kritik terhadap pembangunan. Apa saja wujud kegagalan dari pembangunan? Pada tayangan sebelumnya kita bisa melihat bahwa ketika pembangunan tidak merata, maka akan memunculkan perekonomian yang timpang. Ketimpangan perekonomian inilah yang kemudian menjadi wujud nyata ketidakberhasilan dari sebuah pembangunan. Lalu apa solusi dari hal tersebut? Tentunya kehadiran negara, kehadiran pemerintah di sini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Bisa dibilang bahwa Kampung Kayu Tangan Heritage adalah wujud dari postmodernisme itu sendiri. Dan di situ akan selalu muncul kritik, di situ akan selalu ada dinamika, dan tentunya dialektika antara modernisme dan postmodernisme tidak bisa dihilangkan begitu saja. Yang kedua adalah bagaimana kemudian pemerintah bisa memberikan regulasi yang tepat sehingga pembangunan itu bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, khususnya di Kampung Kayu Tangan Heritage ini. Bisa dilihat bahwa di sekeliling saya ini adalah wujud dari usaha-usaha masyarakat untuk bisa terus menyesuaikan diri. Terhadap apa? Terhadap arus modernisasi itu sendiri. Ketika Kampung Kayu Tangan Heritage yang awalnya hanya sebuah perkampungan biasa, hanya sebuah perkampungan yang memiliki bisa dibilang peninggalan-peninggalan kolonial, dan sekarang sudah berubah menjadi tujuan dari wisata. Maka disitulah peluang untuk bisa masyarakat Kampung Kayu Tangan Heritage bisa lebih berkembang lagi. Yang kedua, tentunya di sini tidak lepas dari bagaimana pemerintah bisa meningkatkan sektor perekonomian, karena pembangunan tidak bisa dilepaskan dari sektor perekonomian. Kritik terhadap pembangunan di sini bisa kita lihat bahwa bagaimana ada ketimpangan yang begitu luar biasa bahkan di wilayah Kota Malang sendiri. Di satu sisi ketika sebuah ironisme itu terjadi, Kampung Kayu Tangan Heritage menjadi tujuan wisata, tetapi pada dasarnya beberapa lapisan masyarakat masih belum merasakan dampak yang signifikan dari perubahan status menjadi Kampung Kayu Tangan Heritage atau mungkin destination branding saat ini. Poin yang ketiga juga tidak kalah penting di sini adalah ketika Kampung Kayu Tangan Heritage ini sudah menjadi ikon dari Kota Malang, menjadi salah satu ikon dari Kota Malang, bahkan terdengar hingga lingkup wisatawan mancanegara. Tentunya ini adalah peluang yang sangat luar biasa bagi pemerintah untuk menangkap hal itu dan kemudian mengembangkannya, mengolahnya, atau mungkin bisa dikatakan memberikan suatu program yang luar biasa kepada masyarakat, program yang efektif
maka di sana kemudian perubahan sosial dan development itu bisa lebih optimal lagi. Pemirsa Break the Glass Production, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kedepannya saya bisa memberikan kontribusi lebih baik lagi dengan tayangan-tayangan yang lebih efektif dan tayangan-tayangan yang lebih menarik lagi. Tentunya tetap di Break the Glass Production. Sekian dari saya, Ari Budi Prasetya, mohon pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.